Lantas apa yang membuat IHSG ijo royo-royo di hari pertama pembukaan usai libur panjang Nyepi dan Lebaran? Kita akan bahas mendalam bersama dengan Yazid Buamar, pengamat pasar modal Bahana Sekuritas. Ya, Mas Yazid, setelah libur panjang Nyepi dan Lebaran, pasar kembali dibuka. Bagaimanakah Anda melihat sentimen awal perdagangan hari ini? Apakah lebih didominasi faktor domestik atau global? Ya, selamat sore Mbak Ayu ya. Kalau kita lihat memang pasar ini didominasi oleh faktor luar ya, masih sangat dominan sekali. Kita lihat bahwa ada tanda-tanda perdamaian dengan kemarin ada media mengatakan bahwa ada 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk perdamaian dengan Iran ya. Nah, kita lihat bahwa tadi pagi Wall Street itu ditutup menghijau, kemudian diikuti oleh bursa Asia, dan kita bisa melihat bahwa IHSG hari ini bisa menguat dengan cukup tajam, bahkan di atas 2% ya. Iya, di sisi global, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Lantas, seberapa besar pengaruhnya untuk pergerakan saham hari ini? Ya, pengaruhnya sangat besar sekali ya, saya lihat ya, di mana semua sektor itu menghijau, kemudian saham-saham blue chip itu juga menghijau ya, terutama perbankan. Kita lihat dipimpin oleh Bank Mandiri, kemudian ada Bank BCA, kemudian ada Bank BRI itu juga menghijau. Kalau untuk Bank BNI ya, memang itu kan setelah after date ya, jadinya memerah. Kita lihat juga di sektor-sektor lain, baik cyclical maupun non-cyclical, di sektor konsumer itu juga menghijau dikarenakan memang sentimennya positif nih. Jadi mulai ada titik terang ya setelah adanya kenaikan kita lihat dari sisi komoditi yang berpotensi membuat inflasi, sehingga banyak suku bunga terutama The Fed itu juga nantinya kemungkinan juga tidak akan diturunkan karena ditopang oleh inflasi yang tinggi. Namun kita lihat dengan seiring adanya konflik yang semakin memudar, ini membuat investor domestik maupun global itu kembali melirik saham karena berpotensi ekonomi mulai kembali pulih ya. Walaupun saat ini di beberapa negara juga kita lihat harga minyak itu juga sudah naik cukup drastis ya. Lalu sentimen apa yang menjadi penggerak utama untuk IHSG hari ini selain geopolitik? Ya, kita lihat ya memang ada sentimen lainnya, yaitu bursa-bursa di Asia itu menghijau ya. Memang sentimen dari ketegangan geopolitik yang tampaknya mulai ada titik terang itu juga memang yang paling kuat. Sentimen yang lainnya adalah kita lihat di dalam negeri sendiri itu juga kondisinya memang cukup baik ya. Pemerintah mengambil langkah-langkah ya, di antaranya adalah subsidi untuk supaya APBN kita tidak jebol gitu ya. Kemudian ada program-program lainnya yang masih dipertahankan ya, misalnya sebut saja MBG ya, yang disebut meskipun terlihat menghambur-hamburkan anggaran, tetapi itu ada multiplier efeknya ya, di antaranya adalah di tingkat pedagang maupun adanya pengurangan terhadap pengangguran ya. Dan sepertinya pemerintah mulai memperketat dari faktor fiskal, sehingga itu meyakinkan para investor ya untuk kembali melirik saham-saham di level domestik. Iya, Mas, saat ini daya beli masyarakat di Lebaran ini meningkat. Apakah ini berdampak untuk IHSG atau seperti apa menurut Anda? Ya, seharusnya kita lihat ya, memang ada peningkatan perekonomian ya pada masa Lebaran ini. Meskipun jumlah pemudik itu berkurang ya, kalau nggak salah dari sekitar 20, misalnya 25 juta ya, menjadi 22 atau 23. Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah itu masih macet gitu ya, masih mal-mal juga masih penuh, dan kita lihat juga long weekend ini juga biasanya menumbuhkan perekonomian. Karena itu juga mungkin efeknya di saham-saham konsumer yang kembali dilirik investor ini, itu efek daripada adanya momentum Lebaran ini ya. Kita lihat juga saham-saham misalnya seperti Air Asia yang mengalami kenaikan, kemudian ada MAPI juga mengalami kenaikan. Ini momentum yang sangat baik ya. Baik, banyak investor berharap
adanya efek rebound setelah libur panjang ini. Apakah potensi hijau royo-royo realistis untuk pekan ini atau justru pasar masih akan cenderung berubah, Mas? Saya rasa momentumnya masih ada ya untuk menguat ya, karena IHSG memang sudah jatuh terlalu dalam, kemudian juga secara valuasi fundamental kita lihat bahwa saham-saham big cap ya, saham-saham blue chip itu secara rasio baik PBV maupun PER itu sudah berada jauh di bawah, sehingga ini potensinya untuk naik ya. Memang saham-saham blue chip momentumnya untuk naik ya, tetapi saya melihat ada sektor lainnya nih sebetulnya yang patut dipertimbangkan, misalnya sektor yang terkait dengan kendaraan listrik yang baru-baru saja ini digaungkan ya oleh Pak Prabowo ya. Itu sepertinya akan menjadi salah satu sektor yang potensial, Mbak. Baik, dari sisi teknikal dan fundamental, dan sebelumnya kita akan cek dulu nih, karena ini kan kebetulan sudah penutupan di jamnya. Kita lihat terlebih dahulu untuk hari ini. Baik, di sesi 2 sore hari ini IHSG hijau royo-royo ditutup dan menguat 2,7% di level 7.302. Lalu Mas, bagaimanakah melihat ini semua? Apa menurut Anda ini akan terus stabil atau seperti apa? Ya, kalau secara teknikal kita lihat bahwa IHSG ini mulai menembus level MA5 atau rata-rata harga dalam 5 hari terakhir ya. Ini full candle ya, kita lihat dorongannya cukup kuat ya. Apalagi kita lihat juga investor asing tidak melakukan penjualan saham dengan begitu gencarnya ya. Sehingga momentum untuk IHSG kembali naik esok hari itu cukup terbuka ya. Asalkan tidak ada faktor X yang membuat IHSG ini turun ya, misalnya terjadi kekacauan di Timur Tengah kembali yang lebih parah seperti itu ya. Saya melihatnya ini masih bisa naik, bahkan IHSG berpotensi menguji ke level sekitar 7.550 ya. Mungkin akan dicapai di hari Jumat ya kira-kira ya. Baik Mas, pertanyaan terakhir, IHSG apakah akan meningkat untuk pekan ini atau malah akan stuck seperti penutupan hari ini di 7.300? Ya, saya melihatnya IHSG masih berpotensi ya untuk naik ya. Bahkan tadi saya katakan berpotensi menuju ke level 7.500 karena memang valuasinya sudah rendah nih, sehingga saatnya untuk mengoleksi saham-saham bagus di harga rendah. Kemudian juga ada faktor lain ya yang patut dipertimbangkan, misalnya faktor dividen ya, di mana BBCA juga pada minggu ini akan membagikan dividen. Biasanya harga sahamnya akan cenderung meningkat tuh, dan biasanya akan mampu juga mendorong IHSG. Saya optimis pada minggu ini IHSG akan ke 7.500, Mbak. Ya, sama kita juga sama-sama berharap IHSG akan terus meningkat, terutama bisa mencapai 7.500. Terima kasih Mas Yazid Muammar, pengamat pasar modal Bahana Sekuritas atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.